Dan Imam Ahmad menyebutkan, barang siapa yang tidak merasakan kenikmatan di kala mereka berada di taman surga, maka sulit bagi mereka mendapatkan kenikmatan di kala mereka berada di dalam surga sesungguhnya. Karena para penduduk surga, sebelum mereka masuk ke dalam surga, mereka akan merasakan kenikmatan surga di dunia. Maka itulah yang disebut dengan surga dunia. Apa itu surga dunia? Siapa bisa jawab apa itu surga dunia? Itulah taman-taman surga. Dan taman surga itu ada dua. Yang pertama, taman surga yang disebut oleh Nabi, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga. Itu taman surga yang pertama, karena maknanya sama. Dan taman surga ini, kaum muslimin akan berebutan untuk bisa beribadah di dalamnya. Bahkan tidak ada antrian. Padahal hukumnya apa hukum masuk dalam raudhah? Rukun atau wajib umrah? Bukan rukun, bukan ulama. Wajib. Tapi coba kalau ada di antara kita yang datang ke kota Madinah, kemudian mereka tidak ada kesempatan masuk ke raudhah, apa yang terjadi? Sakit jiwa. Nah, mungkin sakit jiwa ya. Marah kepada pemimpinnya. Tapi bukan menjadikan marah ya. Artinya ada sesuatu yang tidak sempurna mereka lakukan. Padahal taman surga itu ada dua, maknanya sama. Tapi kita fokus kepada taman surga yang pertama saja. Fokus atau taman surga yang kedua dilalaikan oleh kaum muslimin. Apa taman surga yang kedua? Nabi SAW menyebutkan, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Wahai kalian, kalau seandainya ada di antara kalian yang melewati taman di antara taman-taman surga, bahasanya sama. Rawdatun idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah. Apabila kamu melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Tiba-tiba para sahabat ini kaget, karena biasanya kalau dapat taman surga kita bukan ingin mampir, tapi kita mendaftar untuk bisa beribadah di dalamnya. Iya atau tidak? Misalnya kita yang mendaftar, artinya kita yang masuk. Tiba-tiba Nabi mengatakan mampirlah, berarti ada sesuatu yang lain dari yang lain. Berarti ini merupakan taman surga yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Maka Nabi mengingatkan mampir, karena juga maknanya taman surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana itu jannah? Apa itu taman surga? Karena mereka tahu, taman surga yang ada di Masjid Nabawi. Taman surga antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Itu yang mereka tahu. Makanya mereka bertanya, kenapa kau perintahkan kami mampir di taman surga ini? Apa maknanya? Maka Nabi mengatakan, hilafah zikir. Itu halaqah zikir. Zikir itu apa? Apa itu zikir? Hah? Zikir itu ibarat Islam. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Apa makna ayat ini? Inna nahnu nazzalna az-zikra. Apa artinya zikra? Zikir itu Al-Quran. Bisa dipahami? Agar kita tahu zikir itu Al-Quran. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan zikir. Apa itu zikir? Nama lain dari Al-Quran. Artinya apabila ada perkumpulan di rumah Allah yang dibacakan Al-Quran, bukan nyanyian, yang baik-baik. Yang dibacakan Al-Quran itu zikir. Yang dibacakan Al-Quran, maka kalau seandainya di Islam, zikir itu yang semestinya atau yang sebenarnya zikir adalah lemburan ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah sendiri menyebutkan, dan Imam An-Nawawi menyebutkan zikir yang sesungguhnya itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Maka itulah taman surga. Apa maknanya? Dimanapun di rumah Allah di dunia yang apabila dibacakan di dalamnya Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, maka itu ada taman di antara taman-taman surga. Sehingga Nabi mengatakan hampir farta'u, jangan lewat begitu saja. Seolah-olah Nabi memerintahkan kepada kita, kalau kalian tidak merasa nyaman, berarti kalian tidak akan nyaman jika kalian berada di taman surga yang sesungguhnya. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad yang tadi telah disebutkan. Dan jika kita berada di kota Madinah, dua-duanya ada. Yang pertama, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, yang insya Allah semoga Allah mudahkan kita bisa masuk ke dalamnya. Dan yang kedua, perkumpulan kita ini modern, kita berkumpul di Masjid Nabawi. Kita duduk di sini, walaupun penyampainya biasa-biasa, itu saja. Tapi yang kita baca adalah ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, maka itu juga disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Bonus dari Allah bagi kita yang ada di kota Madinah, dua taman surga berkumpul sekaligus. Nah tentunya pertanyaannya, kenapa disebut dengan taman surga? Makna yang pertama dan makna yang kedua sama maknanya. Maka dari situ para ulama menyebutkan Ikhwanul Islam disebut dengan taman-taman surga. Perhatikan baik-baik maknanya agar kita termotivasi untuk beribadah di taman surga yang pertama
Dan di taman surga yang kedua, taman surga yang pertama khusus di kota Madinah, taman surga yang kedua ada di kota Madinah dan juga banyak di luar Madinah, tinggal kita menciptakannya. Mana yang pertama itu tulisan, siapapun yang beribadah di dalamnya, maka seolah-olah ibadah itulah yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Makanya kenapa kita berebutan masuk ke taman surga yang ada di sana? Karena dijanjikan surga. Seolah-olah ibadah yang kita lakukan mengantarkan kita ke dalam surga. Begitu juga dengan taman surga yang kedua. Bukankah Allah bertanya kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, kira-kira apa yang mereka lakukan di sana? Maka malaikat mengatakan, ya Allah, mereka mengikut namamu, mereka bertasbih kepadamu, mereka membaca ayat-ayatmu. Apa kata Allah? Wahai malaikatmu, saksikanlah, aku ampunkan dosa-dosa mereka semuanya. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Kemudian malaikat kembali bertanya, ya Allah, ada fulan bin fulan, ada orang yang tidak sengaja lewat. Coba bayangkan, tidak sengaja lewat. Dikala dia melihat taman surga yang kedua, kemudian dia tidak sengaja lewat, kemudian dia berdiri, tidak sengaja. Apakah termasuk orang yang diampunkan ya Allah? Kata malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa jawaban Allah? Hum qawmun la yashqabihim jalis. Mereka itu semuanya akan mendapatkan ampunan karena mereka saling memberikan numpakan salah satu dengan yang lainnya. Yang tidak sengaja mampir diampunkan, apalagi yang sengaja mampir ke taman surga yang kedua. Yang tidak sengaja datang ke masjid mendengarkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi, tidak sengaja diampunkan dosanya. Bagaimana dengan yang sengaja? Itulah taman surga. Kemudian apa makna taman surga yang kedua? Kita akan merasakan ketenangan sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Untuk taman surga yang pertama, kalau ada di antara kita yang tidak mendapatkan jadwal, maka kita akan marah kesal. Kenapa terakhir ini tidak ada jadwal ke Allah misalnya? Kita akan marah. Tidak tenang, ada yang belum sempurna. Begitu juga dikala kita melakukan haram zikir di Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Kecuali Allah turunkan ketenangan kepada mereka semuanya. Maka itu makna taman surga yang kedua. Kemudian makna taman surga yang ketiga dan yang keempat ini khusus untuk Allah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Maknanya yang ketiga, taman surga di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi itu adalah sesuatu yang dihadiahkan oleh Allah untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang datang ke kota Madinah, karena itu betul-betul berasal dari surga yang sesungguhnya. Kalau untuk penduduk Mekah dihadiahkan oleh Allah Hajar Aswad atau yang dinamakan dengan Hajar Abiyad, Hajar warna putih, batu yang berwarna putih, turun dari surga, hadiah untuk penduduk Mekah. Maka untuk penduduk Madinah hadiahnya adalah Allah, taman di antara taman-taman surga, sama-sama diturunkan dari surga. Artinya kalau ada di antara kita beribadah di dalamnya, berarti kita beribadah di dalam taman surga yang sesungguhnya, tapi di dunia. Dan ini dikuatkan dengan makna yang keempat. Apa makna yang keempat? Bahwa tempat ini kalau seandainya bukan berasal dari surga, tapi nanti dia diangkat ke surga. Berarti kalau taman ini akan diangkat di surga, sebagaimana Hajar Aswad nanti akan dikembalikan ke surga. Hajar Aswad itu turun dari surga dan akan dikembalikan ke tempat asalnya. Namun jika dia kembali ke tempat asal, dia punya mata, dia punya telinga, akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, fulan bin fulan menyentuhku, menciumku. Begitu juga dengan taman surga yang ada di Madinah, akan bersaksi bahwa kita pernah salat, beribadah, berzikir, baca Quran di dalamnya, karena nanti diangkat oleh Allah dan dimasukkan dan dijadikan bagian taman surga yang sesungguhnya. Dan makna ini dikuatkan dengan sambungan hadisnya. Karena apa punya hadisnya? Hadisnya berbunyi Islam, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Sambungan hadisnya, wa minbari ala haudi, dan mimbarku akan berada di belakangku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini ada sambungan hadisnya Islam? Kita sebenarnya pembahasan ini butuh sedikit waktu ya, tapi kita jelaskan untuk tempat di masanya, kesempurnaannya atau pembahasan lebih lanjut akan kita jelaskan esok pagi insyaallah, ada esok malam insyaallah. Tadi kita telah menyebutkan bahwa tempat ini akan diangkat dan menjadi bagian taman surga yang sesungguhnya. Apa buktinya? Tentu kita bertanya, apa dalilnya, apa buktinya, apa hujahnya? Karena sambungan hadisnya, wa minbari ala haudi, dan mimbarku, mimbar yang tadi merupakan batasan Nabi menyebutkan, di antara rumahku
rumahku dan mimbar. Kalau Nabi menyebutkan antara rumah dan mimbar, apakah rumah dan mimbar masuk ke dalamnya? Masuk atau tidak? Di antara saya dan Bapak adalah anak ini. Apakah saya dan Bapak masuk? Ulang lagi pertanyaannya. Baik. Di antara rumah dan mimbar adalah taman di antara taman-taman surga. Mimbar rumah Nabi masuk bagian taman surga atau tidak? Antara rumah dengan mimbar. Ayo yang jago-jago bahasa, yang ahli bahasa. Betul masuk nih. Dengarkan pertanyaannya. Di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, taman di antara taman-taman surga. Apakah rumah Nabi dan mimbar Nabi masuk di dalamnya? Siapa yang jurusan bahasa angkat tangan? Yang jurusan bahasa. Ayo silakan. Apa jawabannya? Pak silakan berikan kepada kami manfaat. Tidak masuk, kenapa tidak masuk? Di antara. Antaranya berarti pembatasannya masuk atau tidak? Ahli bahasa sudah menjawab ya, dengan menjawab ya. Masya Allah, silakan. Ya, Masya Allah. Bisa dipahami di antara. Biasanya kalimat di antara yang mengentarainya tidak mau. Masuk atau tidak? Tidak. Mohon maaf ya, tidak masuk ya? Jelas ya? Kalau mau marah kepada yang menjawab ya, biar mereka bertanya. Karena beliau menyebutnya tidak masuk. Berarti rumah Nabi bukan bagian daripada rumah. Karena Nabi nanti berada di rumahnya. Nabi wafat di dalamnya. Nabi berkeluarga di sana, ada keluarga Nabi. Kalau Nabi ada keluarga di dalam rumah, kita dengan keluarga apa yang biasanya kita lakukan? Biasa suami dan istri. Paham atau tidak maksudnya? Nabi mengatakan hadis ini di kalangan Nabi hidup atau di kalangan Nabi sudah wafat? Di kalangan Nabi masih hidup, dan Nabi mengatakan di antara rumahku dan mimbarku. Rumah Nabi kalau kita masukkan berarti rumah Nabi bagian daripada masjid. Rumah Nabi bagian daripada masjid atau tidak? Rumah. Bukan sekarang ya, dulu. Kita berbicara tentang Nabi. Nabi mengatakan rumah Aisyah ya kan? Nabi mandi di rumahnya. Boleh tidak kita mandi dalam masjid? Nabi melakukannya sama dengan keluarganya. Boleh tidak? Wanita berhalangan boleh tidak dalam masjid? Itu rumah Nabi. Aisyah berada di dalamnya. Bisa dipahami? Berarti rumah Nabi tidak, mimbar Nabi juga tidak. Tapi coba perhatikan. Wa mimbari ini kata Nabi. Wa mimbari ala hadi. Dan mimbarku ada di telagaku. Telaga Nabi di mana? Telaga Nabi di mana? Betul di surga. Di mana telaga Nabi? Telaga Nabi itu bukan di surga, bukan di Arash. Telaga Nabi itu ikhwan Islam sebelum kita masuk ke dalam fi arasat yaumil qiyamah. Itu perjalanan kita di akhirat. Karena perjalanan kita di akhirat ikhwan Islam, jika kita wafat, kita berada di alam barzakh. Kemudian nanti semua kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak bersunat, tidak berpakaian, tidak ada sandal. Kita dibangkitkan dalam keadaan kehausan. Sebagaimana kita lahir haus, menangis, begitu juga nanti kita dibangkitkan juga haus. Jika kita berada di dalam kehausan, itulah kata Nabi, ayo mampir ke telagaku. Ana maradukum alal haud, man marra alayya syarib, wa man syarib lam yajma' abada. Wahai umatku yang mampir, sehingga minum dari telagaku. Siapapun yang lewat, mampirlah. Siapapun yang mampir, minumlah. Siapapun yang minum tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Setelah pertama kali kita dibangkitkan. Pertama kali kita dibangkitkan, surga dan neraka sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Sudah, tapi sudah ada penduduknya atau belum? Karena kita baru dibangkitkan, belum lagi disab, belum lagi mizan, belum lagi sirat, belum lagi tumbangan. Itu proses yang berikutnya. Proses yang pertama jika kita dibangkitkan di telaga Nabi. Maka telaga Nabi ini di surga atau di mana? Di mana telaga Nabi? Sudah jawab saja di akhirat, selesai. Ya, bisa dipahami? Nah, artinya di Islam kita kembalikan kepada mimbar Nabi. Esok kita akan kembali ulang ya. Mimbar
Ibnu Katsir. Siapa Imam Ibnu Katsir? Imam Ibnu Katsir itu dia meninggal pada tahun 774 Hijriah. Seorang ulama yang kita tahu ya, tafsir Ibnu Katsir. Dia memiliki kitab yang sangat banyak, yang paling populer, yang harus dibaca oleh kaum muslimin ada dua. Yang pertama tafsirnya, yang kedua Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah yang pertama, An-Nihayah terakhir. Dia menceritakan mulai dari zaman Nabi Adam sampai terakhir dunia akhirat surga neraka. Dia sebutkan semuanya di sana. Kalau ingin tahu baca sendiri. Kita lihat, kita baca. Karena tentunya kita ingin mengetahui tentang maka disebutkan Al-Bidayah wa Nihayah. Awal dan akhir. Al-Bidayah itu permulaan, Al-Nihayah akhir, Nihayah. Karena memang dia menceritakan semuanya di sana. Kemudian di awal Islam, mimbar Nabi tidak ada. Mimbar Nabi tidak ada. Tapi mimbar ini, karena mimbar Nabi sudah terbakar, tapi mimbar Nabi nanti akan dibangkitkan lagi dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kalau mimbar Nabi saja diangkat padahal sudah terbakar, bagaimana dengan Raudhahnya? Dan itulah maknanya bahwa Raudhah di antara salah satu maknanya, tempat ini betul-betul akan diangkat dan dijadikan bagian daripada taman surga yang sesungguhnya. Itulah makna daripada taman-taman surga. Jelas sampai di sini? Karena sudah jelas di lisan, insyaAllah esok kita akan kembali sambung. Dan semoga pembahasan kita ini bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap memohon meminta kepada Allah agar Allah menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita bersama, perkumpulan yang bisa menyebabkan Allah memberikan pahala yang banyak kepada kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Mekah Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan segala urusannya, kembali bersua berjumpa dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah berikan kepada kita rezeki untuk selalu datang ke tanah suci beribadah menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan keberkahan dalam harta yang kita punya, Allah berikan keberkahan dalam anak dan keturunan kita, Allah berikan keberkahan dalam setiap urusan kita, Allah berikan kemudahan kepada kita di dunia, dan Allah lancarkan kita di akhirat sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah, Allah memberikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah.